Halo semuanya, ketemu lagi sama aku malah. Dan kayaknya ini di cerita horor kemarin juga udah ketemu nih kalian. Tapi ada cerita lagi nih dari Kak Mor. Kita malam ini ketemu lagi di acara horor Last Project _ Lilo nih. Sekarang Kak Mor juga punya cerita horor, kayaknya cerita horornya nggak habis-habis sih. Makanya aku nungguin lagi nih cerita berikutnya nih. Apa nih Kak Mor? Mau cerita apa nih malam ini? Oke, kita cerita malam ini itu kejadiannya di rumahku, Mbak. Sekarang di rumah. Jadi Morita itu rumahnya di daerah Bantul, Kabupaten Bantul di Yogyakarta. Jadi itu rumah peninggalan para simbahnya Morita. Oh, jadi kemungkinan rumahnya udah tua gitu ya? Rumah joglo lah, kalau yang tahu gitu. Oke. Jadi di rumah itu, jadi ceritanya adalah Morita itu SMA-nya di Jogja. Oke. Tapi orang tua masih di Sumatera. Nah, Morita itu SMA-nya tahun 2012. Oke. Nah, jadi kejadiannya sekitar itu, tahun 2012 atau 2013. Nah, Morita jadinya kan sering di rumah sendirian. Nah, di rumah itu pas kejadian ini Morita itu lagi sendiri di rumah. Nah, karena Morita ini adalah anak terakhir ya, Mbak ya. Oke. Anak terakhir, notabene anak bungsu ya, Mbak. Anak bungsu. Kayak apa namanya? Sifat manjanya itu kan masih gede kan. Apalagi waktu itu ya emang Morita manja. Nah, dan juga memaksakan untuk lanjut SMA di Jogja. Oke. Jadi Morita dengan terpaksa sering sendirian di rumah. Nah, saat itu Mbak, ceritanya adalah karena Morita itu kan sebenarnya susah bangun pagi. Terus? Biasanya dulu waktu sekolah, waktu sama orang tua itu selalu dibangunin setiap pagi. Nah, pas Morita lagi sendiri itu bener-bener sendiri nih, nggak ada orang nih Mbak. Oke. Terus udah alarm nih buat bangun, tapi ya karena emang terbiasa dibangunin, jadi ya udah alarm lanjut aja biasa gitu ya kan. Nah, tapi ini ada yang berbeda alarmnya. Ternyata pada saat itu pagi-pagi sekitar jam berapa ya? Jam 6 kali ya, jam 6 Morita masih seperti biasa rebahan-rebahan yang bangun karena alarm matiin lagi kayak biasanya ya kan. Jam 6 teng itu Morita dibangunin sama mama. Loh, suaranya mama. Oke. Jadi Morita tuh masih tiduran rebahan gitu. Pokoknya nantilah gitu, gampang gitu kan. Ya jarak dari rumah ke sekolah juga gak terlalu jauh sih, cuma 10 menit kayaknya. 10 menit dari rumah ke sekolah. Nah, saat itu Morita tuh terbangun dengan sangat terkejut karena ada suara mama. Tapi kan Morita kan dalam posisi tidur ya kan, taunya ya udah paling itu mama. Atau mimpi? Mimpi nggak Kak? Enggak, oke. Ini bukan mimpi. Jadi pas Morita apa namanya masih tidur itu ada yang bangunin, teriak gitu loh dari luar kamar gitu, teriak gini, adek bangun, udah pagi gitu, sekolah gitu, kayak biasa suara mama lah, suara mama banget, persis. Nah, kan Morita nggak tahu ya, maksudnya waktu tidur tuh kan ya udah berarti itu mama gitu. Nah, Morita respon, bentar mah lagi ngolet-ngolet dulu lah ya. Oke. Ngolet-ngolet dulu. Iya mah bentar. Masih rebahan gitu kan. Masih jam segini kan. Terus tiba-tiba Morita baru mulai sadar nih. Kan ini bukan di rumah gitu. Nah, Morita baru menyadari bahwa loh, Morita kan di rumah sendirian. Iya. Oh, saat itu juga nggak ada orang tuh? Nggak ada orang sama sekali. Soalnya kalau di Mbak, kalau misalnya kan rumah Morita tuh kayak rumah di desa gitu loh, di pelosok banget perbatasan Bantul sama Kulon Progo, di pinggir Sungai Progo gitu, kayak rumahnya tuh jadi jarang-jarang jauh-jauh gitu loh. Jadi kayak suara dari luar rumah pun kayaknya kalau dari dalam kamar tuh nggak mungkin terdengar sama sekali, dan itu suaranya yang Morita sampai terbangun itu kayak di depan pintu. Kayak suara mama banget gitu loh, kayak Dek bangun pagi sekolah gitu kayak biasanya lah. Nah itu Morita kaget dan baru sadar ketika oh my god, sendiri saya di rumah guys, di rumah sendirian. Terus kayak
baru mulai sadar itu kan langsung deg-degan dong, iya. langsung deg-degan dong dan merinding seluruh badan ya Bunda, karena itu suara siapa? Iya, suara siapa? Tapi pas dicek di luar juga benar-benar nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang. Terus kan baru mulai sadar itu kan kaget, aduh sendirian saya di rumah, tolong itu suara apa? Tapi kan kayak, oh my god, apa jangan-jangan yang nungguin rumah atau something yang di rumah itu pengen membantu membangunkan Morita, karena takut kesiangan kan. Mereka maksudnya punya niat baik gitu loh, kayak oh my god mereka baik banget gitu. Cuman kan betul, gitu. Cuman kan kok serem gitu ya sendirian ya Bunda, kan saya harus mandi dulu pada saat itu. Nah jadi setelah menyadari bahwa Morita sendirian kan agak celingak-celinguk kan Mbak. Oh my god, ini aku harus mandi dulu, harus ganti baju, harus ini hari ini. Apalagi kalau rumah zaman dulu itu kan gede banget tuh Mbak, biasa kan gede luas banget, ya, luas, gede ya, gitu-gitulah pokoknya. Agak gelap ya. Dan akhirnya Morita memberanikan diri untuk mensugesti bahwa ya udah apapun itu tadi, anggap aja itu cara alam untuk membuat Morita bangun dan tidak kesiangan untuk sekolah. Terus akhirnya Morita menenangkan diri dan beralih dari tempat tidur untuk mandi, tentu saja dengan buru-buru ya kan, karena oh my god itu tadi apa, sampai kepikiran sampai sekarang ya kan, berapa puluh tahun tuh Mbak? 11 tahun. 11 tahun yang lalu masih inget gue, tolong ya. Karena itu serem banget pada saat itu, bayangkan. Dan Morita mandi itu buru-buru, terus ganti baju buru-buru, bodo amat, yang penting keluar rumah dulu. Terus abis keluar rumah juga harus ngunci pintu dulu ya kan. Aduh masih kepikiran tuh Mbak, itu tadi suara siapa ya? Dan itu di rumah emang juga biasanya kosong setiap harinya? Iya, kosong. Dari sebelum-sebelumnya juga gitu, sebelum Kak Mor di situ juga emang udah kosong? Sebenarnya nggak kosong-kosong banget sih, pas paling ya ada tetangga yang sering dulu bantuin bersih-bersih di rumah gitu. Cuma itu doang. Cuman kalau kosongnya tuh sering sih. Kan karena Morita panggilnya Simbo. Karena Simbo itu ke rumah juga nggak semua ruangan dia boleh masuk gitu loh. Dia berani masuk dan dia berani bersihin tuh nggak semua ruangan. Ada ruangan yang memang itu khusus untuk keluarga aja kayak gitu, dan kamar-kamar yang ditempatin Morita dan keluarga itu kan memang yang tidak bisa dimasukin oleh orang sembarangan gitu loh. Nah di situ posisinya pada saat itu Morita mendapatkan pengalaman mistis di rumah sendiri, dan itu sebenarnya masih banyak sih pengalaman-pengalaman yang lain, tapi yang sangat nyantol di kepala sampai sekarang dan itu benar-benar terdengar suaranya itu ya pas itu sih, waktu dibangunin pagi-pagi mau sekolah. Baik banget ya. Iya baik, tapi caranya gitu caranya kok kurang gimana ya Bun, kayak ya alhamdulillah sih ya. Jadi nggak kesiangan tapi betul ya kayak gitu. Tapi kan ya setelah dipikir-pikir kok tadi juga katanya rumahnya kosong. Jadi kalaupun ada orang yang bersihin ataupun tetangganya juga jarak rumahnya jarang-jarang. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ternyata itu bangun anak orang ternyata yang mamanya bangunin anaknya, itu juga nggak mungkin kedengeran juga kan. Betul. Itu tuh Iya sih, aneh sih. Siapa gitu yang bangunin di depan pintu, dan pasti itu kan kerasanya deket ya Kak, berarti di kamar. Deket banget. Dan suaranya mirip ibu. Iya, mirip ibu. Dan lagi sendiri. Wah, kalau kalian ada di posisi Kak Mor, gimana nih kira-kira? Apakah tidur lagi? Apakah aduh nggak berani keluar nih, nggak jadi sekolah aja misalkan, atau tetap lanjutin, atau tetap ya udahlah itu paling tadi halusinasi misalkan gitu. Bisa juga, cuman kok deg-degan ya Bunda. Dan ternyata tadi pas aku tanya juga lagi nggak mimpi. Apa tuh kira-kira? Kalian pernah ngalamin hal serupa? Komen dah di bawah. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya. Terus kalau misalkan kalian punya pengalaman horor juga, boleh komen banget. Dan kalau kalian juga kayaknya aku pernah nih kayak gini, ini sama nih ceritanya kayak ceritaku, boleh semuanya komen aja, boleh
Apa sih yang nggak boleh? Apa kan? sih yang nggak boleh? Yang penting kalian subscribe, like, komen. Itu sih, jangan jadi penonton gelap aja. Pokoknya buat penonton ini cukup horor-hororan aja yang gelap. Kalian jangan jadi penonton gelap. Segitu aja cerita horor malam kali ini. Kita bertemu lagi di cerita horor-horor berikutnya dengan tamu yang berbeda-beda. Atau mungkin Kak Mor juga nanti mau cerita lagi, boleh nih. Kalian tunggu aja, pokoknya kalian pantengin channel ini. Segitu dulu buat malam ini. Bye-bye.